ku jalani jalan hidup ini penuh dengan kebimbangan. Lelah ku berjalan susuri jalan ini penuh dengan penderitaan. Genggamlah tanganku selalu, jangan ku tersesat. Limpahkan rahmatmu di dalam hidupku ini. Bapa, jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan dunia menghimpitku. Bapa, jangan tinggalkan aku sendiri, bergumul sendiri dalam takutku. Genggamlah tanganku selalu, jangan ku tersesat. Limpahkan rahmatmu di dalam hidupku ini. Bapa, jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan dunia menghimpitku. Bapa, jangan tinggalkan aku sendiri, bergumul sendiri dalam takutku. Berjalan susuri jalan ini penuh dengan penderitaan. Genggamlah tanganku selalu, jangan ku tersesat. Limpahkan rahmatmu di dalam hidupku ini. Bapa, jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan dunia menghimpitku. Bapa, jangan tinggalkan aku sendiri, bergumul sendiri dalam takutku. Genggamlah tanganku selalu, jangan ku tersesat. Limpahkan rahmatmu di dalam hidupku ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Yesus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak umatku yang dicintai oleh Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Horas Madika Saluna. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus yang pertama kali diterima oleh para murid, dan itu yang kita kenangkan. Dan kita diminta dalam perayaan kudus ini untuk memaknai akan tugas Roh Kudus, supaya kita diarahkan kepada jalan yang sebenarnya dan memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini maupun kelak nanti di surga, tempat yang disiapkan oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin selama ini kita kurang menyadari akan kehadiran Roh Kudus, atau kita sadar tapi tidak mau tahu tentang Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang bersuara, yang menggerakkan kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kepada di surga Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, bergerumulah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dalam heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita buka puji syukur kita, referen 040. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan aku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi adalah satu. Dialah yang mengerjakan semua dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Salah satu hari terbesar, hari raya terbesar dalam Gereja Katolik. Pentakosta berasal dari kata pentateuch, dari bahasa Yunani. Artinya hari yang ke-50. Jadi kalau ditanya Pentakosta itu apa, jangan langsung jawab Roh Kudus begitu, salah. Ya. Hari yang ke-50. Nah, apa hubungannya hari yang ke-50 dengan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini? Pada hari yang ke-50 itu, janji Yesus ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan apa? Apa yang dijanjikan Yesus? Roh Kudus. Dan tergenapi itu pada hari yang ke-50. Turun atas para rasul, para murid pada saat itu. Nah, pertanyaannya, hari yang ke-50, itulah Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dihitung sejak kapan? Sejak Yesus naik ke surga atau sejak Yesus wafat di kayu salib? Hah? Sejak Yesus bangkit. Pada saat Paskah pertama kali. Terhitunglah itu hari pertama sampai Pentakosta, itu jumlahnya 50 hari. Hari yang ke-50 itulah Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan tergenapi pada hari yang ke-50. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus itu bukanlah Tuhan yang ketiga dalam gereja kita, bukan. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang sama dalam diri Yesus, yang sama dalam diri Allah Bapa. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan gereja Katolik menyembah 3 Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ditambah lagi 4 Maria katanya, ya kan? Isu-isunya begitu kan? Kalau kita baca dengar-dengar di YouTube, lihat di media sosial, itu salah. Tuhan dalam gereja Katolik yang disembah adalah satu, Tritunggal Maha Kudus, satu dalam 3 pribadi, satu Tuhan kita, tetapi pribadinya sebagai seorang Bapa, sebagai seorang Putra, sebagai Roh Kudus. Kita katakan Allah Bapa karena kita merasakan kebapaan Tuhan itu, menciptakan langit dan bumi, memberikan yang terbaik kepada kita manusia. Dikatakan beranak
Cuculah dan bertambah banyaklah, takluklah bumi dan kuasailah itu. Itu ciptaan semua diberikan kepada manusia untuk dikuasai, untuk diolah untuk perjalanan kehidupan manusia. Bahkan Tuhan menunjukkan kebapaannya kepada kita ketika Tuhan mengampuni kita manusia yang berdosa. Sebagai seorang bapa yang merangkul anaknya yang berbuat salah. Oleh karena itulah kita sebut Tuhan itu sebagai Allah Bapa. Dan sebagai putra ketika dunia dirusak oleh manusia, bahkan manusia sendiri merusak dirinya, Allah itu berubah menjadi Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus. Untuk apa? Memperbaharui, menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Dan Yesus yang disalibkan oleh manusia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Bukan begitu saja meninggalkan manusia, tetapi dia menjanjikan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong. Untuk apa? Untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah. Dan pada hari raya Pentakosta diterimalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus oleh para murid, dan kita semua juga menerima Roh Kudus yang sama. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan yang ketiga, tetapi Tuhan kita satu dalam diri Allah Bapa, dalam diri Allah Putra Yesus Kristus, dan dalam diri Roh Kudus yang tugasnya sesuai dengan kebutuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi mereka demi kesejahteraan orang banyak. Mereka melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus, semoga berkat keteladanan hidup para pengikut Kristus, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang yang belum mengenal Kristus, agar kerajaan Allah semakin berkembang di tengah masyarakat. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga peristiwa Pentakosta ini mengilhami kami untuk berbicara dengan cinta kasih, sehingga mudah dimengerti oleh setiap orang dan berkenan di hati mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di hari yang kudus ini kami berdoa secara khusus bagi Juventus Manjuntak yang akan operasi di kepala. Kiranya ya Tuhan, Engkau memperlancar proses penyembuhannya, agar beliau dapat mengalami kesehatan, dapat mengalami penyembuhan, dan bersukacita dalam keluarga karena imannya kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Waru dan keluarga Sihotang Boru Haryanja. Berkatilah keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka rahmat, damai, sejahtera dalam keluarga mereka, kesehatan, rezeki, dan jauhkanlah mereka dari segala bara bahaya yang ingin mengganggu kelangsungan hidup keluarga mereka. Semoga rahmat Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka selalu menjaga mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan keluarga mereka seturut kehendak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa ini kami sampaikan ke hadapan-Mu.
kami mohonkan semuanya ini ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bersemangat. Cinta dan kasih masuknya, tanda syukurku kepadamu. Di dalam Yesus putramu, jiwa dan raga terimalah. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Sebab ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Bapa, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala yang berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Bapa, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita manusia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Saya tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia. Ucapan syukur dari keluarga Manurung Ibu Guru Semester 200.000. Ucapan syukur dari Ibu Waruhu di Kota 100.000. Ucapan syukur dari keluarga Setohang Purwareja 100.000. Minggu depan Minggu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus petugas seperti yang minggu kemarin. Terima kasih kami ucapkan buat pastor kami, Pastor Sidangkap,
yang datang hari ini, dan beserta juga rombongan suster dan ibu semua yang dari 25 beserta Amang Simbolon yang dari 25, dan begitu juga pengurus paroki kita, saudara Amang Sinaga ya. Inilah pengurus paroki kita Bagan Batu. Biar berkembang ini, mari download dia, satukan, sebarkan, bagikan, subscribe-nya, karena ini juga suatu ujian bagi kita. Bagaimana ini proses paroki Bagan Batu atau Rosario biar berkembang. Jadi ini juga kita menyampaikan supaya kita saling mendukung. Terima kasih Pastor. Inilah kami para umatmu yang ada di Santo Martinus Regusasi ini. Ini kunjungan pertama Pastor ke Stasi Martinus ini, Santo Martinus Regusasi ini. Jauh memang dari paroki Bagan Batu, lebih kurang memang seperti Pastor katakan 4,5 jam melewati berbagai jalan yang tidak begitu bagus. Masih mendingan hujan tidak begitu musimnya sekarang. Kalau musim hujan Pastor di jalan itu aja pun sangat susah. Inilah kami para umatmu di sini. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih buat Ekaristi hari ini. Semoga dengan firman tadi yang didengarkan Bapak Ibu sudah terkasih, keturunan turun Roh Kudus bagi kita. Sampailah itu kepada kita semua, kepada keluarga kita. Diberkati Tuhan kita melalui penyampaian dari doa atau khotbah dari pastor kita, mengajari kita berbuat yang baik. Terima kasih Pastor dan Suster juga rombongan. Sehabis nanti ibadah ini Pastor, Suster dan begitu juga Amang Simbolon tadi sudah membantu mengarahkan jalan. Amang Simbolon ini mantan ketua stasi Mahathir 25, pejuang juga di Mahathir 25 gereja kita di sana. Telah membawa pastor kita dan suster kita kemari. Saya atas nama ketua stasi, pastor dan suster memohon maaf yang sebelumnya kemarin itu sesuai dengan yang adanya pembinaan perkawinan, ulang tahun perkawinan Ibu Inang Boru Sembiring bolak-balik bertelepon kepada saya Pastor. Jadi saya juga sampaikan kepada umat untuk perihal tahun usia perkawinan 5, 10, 15, 20 sampai berikutnya ada memang suster tidak begitu tepat. Jadi kebetulan juga ada halangan dari umat Santo Martinus Regusasi ini sehingga tidak bisa mengikuti kunjungan yang di Mahathir 25 diadakan memang tepat pada jam 10 pagi tepat kata ibu itu. Mohon maaf Pastor, umat yang di sini banyak ini yang bekerja masih di perusahaan, ada juga yang sudah bersubsidi di kampung ini, bertani di kampung ini. Jadi karena pekerjaan jam waktunya sebetulnya hanya perwakilan kiat pun kami dari stasi tidak ada yang mengikuti. Jadi bukan karena unsur kesengajaan tidak mendukung dari katekesi paroki Bagan Batu, kami atas nama umat Santo Martinus Regusasi mohon maaf tidak bisa mengikuti pemberkatan ulang tahun pernikahan yang kemarin. Mudah-mudahan di tahun kedepannya ada dari Santo Martinus Regusasi. Jadi sehabis ibadah ini nanti Pastor, Suster dan begitu juga Mas Simbolon
kita istirahat sejenak di rumah Amang itu Hambor Hariantian. Kita makan minum dulu sebentar, baru nanti pastor dan suster dan rombongan Amang Simbolon pulang ke tempat dan tujuan kita masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Nama saya Suster Maria Erika Lenggolan asal paroki dari Parapat, anak kalian dari anak besar. Oke baik, saya ingat dari tadi muka-muka lapar, jadi kita buat dulu ya, apa kita buat dulu? Yang panjang-panjang. Jadi selamat siang gitu ya. Selamat siang. Kurang semua kayaknya. Walaupun lapar kita tetap semangat. Karena hari ini hari sukacita, hari Roh Kudus. Selamat siang. Iya. Kalau ini kan semangat awak. Gitu. Jadi sedikit saya dari bagian batu. Ya. Kali semalam memang betul yang dikatakan pastor tadi, satu mobil, itu pun mobil Triton yang kami bawa. Nah, jadi orang suster para bidadari ini di dalam, lalu kami berdua di belakang. Nah, itu karena apa? Karena Roh Kudus. Ya, seperti yang dibilang pastor tadi. Jadi membagikan sukacita, membagikan momen-momen yang penting dari stasi ke umum, dari paroki ke umum yang ada di seluruh paroki kita ini, dan juga bisa sampai ke luar. Nah, jika komsos kita ini berkembang, akun kita ada banyak, ada mulai dari Facebook namanya Komsos Paroki Bagan Baru. Nah, setelah pulang dari gereja ini nanti, kalau ada internet bisa lah dibuka-buka nanti. Apa dokumentasi dari sini saya nanti share ke sana. Baru ada juga Instagram bagi anak muda sekarang. Saya lihat masih ada anak muda di sini. Jadi kita pun kepung-kepung biar jangan ketinggalan zaman, bisa kita lihat di sana, bisa follow, bisa diikuti Instagram Komsos Paroki Bagan Batu. Baru ada lagi channel YouTube kita bernama Komsos Paroki Bagan Batu. Nah, mohon di-subscribe agar video-video dari paroki ini bisa sampai ke handphone Bapak Ibu. Itu saja, nanti terlalu panjang. Oke. Saya Suster Liliana Abankayet, asal paroki dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Paroki. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya waktu gadis Karita Sunarti Ningsih. Sekarang setelah menikah, saya Karita Sunarti Ningsih Bolu Tidaun. Karena saya bersuami di Panasa. Oh iya. Iya. Memang ini perjuangan pertama dan sungguh luar biasa bagi kami, karena ini perjalanan yang sungguh luar biasa, berkesan banget, karena baru kali ini saya merasa terharu karena seorang imam mengalah dengan kami untuk duduk di belakang, dan akhirnya yang sampai saya terenyuh itu karena sampai di hati Pak Gultong itu pelan-pelan jalannya karena ada banyak monyet. Nah, kemudian Pak Gultong itu jalannya pelan-pelan, kemudian banyak monyet datang. Kemudian pastor kata, ayo lanjut katanya. Supaya saya tanya, takut rupanya kalau pastor takut kalau monyetnya itu naik. Itu yang kami hampir naik ya. Itulah kami itu sampai sistem mengabadikan di foto diam-diam dari belakang. Itu yang terjadi, dan sungguh kami sungguh terharu dan sangat berterima kasih dengan pastor
Ronald ini. Karena perkenalan mereka panjang, saya hentikan kata-kata dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan orang-orang yang kita doakan dalam perayaan ini dilindungi, dibimbing dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah untuk diputus. Perayaan Ekaristi kita pada hari ini telah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Horas, Horas, Yahubu, Yahu, Jua-jua, Jua-jua Bantah Kerina. 695. Aku dengar bisikan suaramu, dua ayat. Aku dengar bisikan suaramu, mengalami dalam hatiku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah selamatlah pada sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Oh kasih Kristus tolong kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu, masuk dalam lingkungan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Oke, terima kasih. Kalau nggak samping rumah. Sini, suster. Mari.